Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baya Syabita Wiziar Sojo dengan NPM 11719296. Hari ini saya akan melakukan keterampilan klinis pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. Selamat siang Ibu. Siang dok. Perkenalkan, saya dengan Dr. Wita yang bertugas berjaga di klinik pada siang hari ini. Benar dengan Ibu Syahril? Benar dok. Umur Ibu 25 tahun, benar Bu? Iya. Ibu tinggal di Cianjur, benar? Benar. Baik Ibu, sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan ini mungkin akan sedikit tidak nyaman ya Bu ya, karena saya mungkin akan memegang, meraba, dan melihat telinga Ibu. Lalu juga melakukan beberapa tes pendengaran seperti tes Rine, Weber, Squaba yang menggunakan garpu tala, dan pemeriksaan berbisik. Lalu untuk pemeriksaan keseimbangan ini nanti saya membutuhkan kerjasama Ibu. Pemeriksaan keseimbangan ini ada 3 ya Bu ya, pemeriksaan Romberg, pemeriksaan jalan di tempat, dan pemeriksaan pointing test. Nah, pemeriksaan ini sangat saya butuhkan untuk mengetahui bagaimana sistem pendengaran dan keseimbangan Ibu. Dari sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak dok. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya. Kita mulai ya Bu ya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaannya, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Untuk alat yang disiapkan ada otoskop, ada garpu tala, dan juga lampu kepala. Baik Ibu, untuk pemeriksaan pertama, saya akan memeriksa telinga bagian luar Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Lalu menghadap ke sana Bu. Pertama, untuk pemeriksaan telinga bagian luar dilakukan inspeksi palpasi. Untuk dari hasil inspeksi pada telinga pasien tidak ditemukannya lesi maupun deformitas pada telinga luar pasien. Lalu juga tidak ditemukannya kemerahan, hiper maupun hipopigmentasi. Lalu selanjutnya melakukan pemeriksaan palpasi pada telinga pasien. Ibu, jika ada nyeri tekan, Ibu bisa bilang ya Bu ya. Iya dok. Baik, dari hasil pemeriksaan palpasi telinga pasien tidak ditemukannya lesi atau benjolan-benjolan yang ada pada telinga pasien. Lalu juga tidak ditemukannya nyeri tekan pada telinga bagian luar pasien. Selanjutnya melihat bagian dari liang telinga pada pasien. Untuk mempermudah pekerjaan, bisa memegang telinga pasien dengan cara menjepit bagian daun telinga pasien dan diangkat agak ke bagian belakang. Untuk telinga kanan, memegang telinga pasien pada tangan kiri dan otoskop pada tangan kanan. Dan untuk telinga bagian lainnya sebaliknya. Lalu untuk melihat menggunakan otoskop dimasukkan kepada liang telinga pasien dan dipegang seperti ini. Lalu dilihat. Dari hasil pemeriksaan liang telinga pasien tidak ditemukannya deformitas maupun lesi atau abnormalitas lainnya yang ada pada liang telinga pasien. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran Ibu menggunakan garpu tala ya Bu ya. Untuk pemeriksaan pertama, pemeriksaan telinga Ibu, nanti jika misalnya Ibu terdengar suara, Ibu bisa angkat tangan Ibu. Kalau misalnya sudah tidak terdengar suara, Ibu bisa turunkan tangan Ibu ya Bu ya. Saya mulai ya Bu. Pertama, garpu tala harus dibunyikan terlebih dahulu, digetarkan. Lalu taruh di prosesus mastoideus pasien. Baik,
Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, suara yang terlebih jelas terdengar itu pada pertama atau yang kedua, Bu? Yang kedua, Dok. Dari hasil pemeriksaan tes rine pasien, pasien memiliki hasil rine positif, di mana pasien lebih terdengar jelas suaranya saat garpu tala ditaruh di depan liang telinga. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tes Weber. Ibu, sama seperti tadi, jika ibu terdengar suara, ibu bisa angkat tangannya ya Bu ya. Kalau misalnya sudah tidak terdengar, ibu bisa turunkan lagi ya Bu ya. Iya. Untuk pemeriksaan Weber, sama seperti pemeriksaan rine, garpu tala digetarkan terlebih dahulu. Hanya saja selanjutnya garpu tala taruh di atas kepala pasien atau di depan dahi pasien. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan Weber tadi, apakah Ibu terdengar suara dari salah satu telinga Ibu, kanan atau kiri, atau tidak terdengar suara? Tidak. Tidak terdengar suara, Bu? Baik, dari hasil pemeriksaan Weber pada pasien, pasien tidak memiliki lateralisasi pada garpu tala tadi, yang diinterpretasikan bahwa dari hasil Weber pasien ini normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan tes wabah. Baik Ibu, sama dengan pemeriksaan sebelumnya, saya akan menggunakan garpu tala lagi yang seperti ini. Jika terdengar suara, Ibu bisa angkat tangan Ibu ya Bu ya. Kalau misalnya sudah tidak terdengar, Ibu bisa turunkan lagi ya Bu ya. Iya, Dok. Untuk pemeriksaan tes wabah ini, pertama sama seperti pemeriksaan sebelumnya, garpu tala digetarkan terlebih dahulu, lalu taruh di prosesus mastoideus. Setelah pasien tidak terdengar, pindahkan ke prosesus mastoideus pemeriksa. Dari sini hasil pemeriksaan squaba, pasien saat tidak mendengar suara, saat diberikan ke pemeriksa juga tidak mendengarkan suara. Selanjutnya untuk pemeriksaan seperti ini harus diulang kembali dengan sebaliknya, yaitu pemeriksa mendengarkan garpu tala terlebih dahulu baru pasien. Dari hasil pemeriksaan squaba ini, interpretasi dari hasil pemeriksaan squaba pasien yaitu kurang lebih pasien dapat mendengar sesuai dengan pendengaran pemeriksa, yaitu dianggap normal. Selanjutnya melakukan pemeriksaan berbisik pada pasien. Baik Ibu, dengan jarak 6 meter ini, apabila mungkin Ibu bisa mendengar suara saya, tolong ucapkan kembali kata-kata yang saya ucapkan ya Bu ya. Iya, Dok. 2S. 2S. Baik, dari hasil pemeriksaan berbisik, pasien dapat mengulang kembali kata-kata yang pemeriksa ucapkan dan dianggap normal. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan yaitu pointing test. Baik Ibu, silakan tangannya dilentangkan. Nanti Ibu tolong tunjuk Ibu dengan tunjukan lainnya di atas kepala seperti ini ya Bu ya. Tapi dengan mata tertutup ya Bu ya, sesuai dengan aba-aba saya. Tolong matanya ditutup sekarang. Lalu ditunjuk Bu. Baik, boleh selesai turunkan ini. Nah, dari hasil pemeriksaan tunjuk-tunjuk, pasien dapat menunjuk salah satu tunjuk lainnya di atas kepala pasiennya, itu dianggap normal untuk keseimbangannya. Selanjutnya tes pointing untuk menunjuk hidung ya Bu ya. Ibu bisa tangannya taruh di sini Bu, di depan Ibu. Baik, tunjuk hidungnya. Baik, taruh lagi di depan. Sekarang mata Ibu ditutup dan tunjuk hidung Ibu lagi ya Bu. Baik, bisa diturunkan tangannya. Baik, dari hasil pemeriksaan nose pointing,
atau nunjuk hidung. Untuk pasien dianggap normal karena pasien dapat menunjuk hidung saat mata terbuka dan mata tertutup secara bergantian. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, yaitu pemeriksaan keseimbangan dan juga pendengaran Ibu, semuanya dalam batas normal ya Bu ya. Tidak, dari saya tidak menemukan keabnormalitasan pada pendengaran dan keseimbangan Ibu. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan Bu? Enggak dok. Baik, jika tidak ada saya akan mencatatnya dan memasukkannya ke dalam rekam medis Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kontribusinya. Ya, dok.